Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai teori spiral of silence. Ini dia videonya. Hai, nama saya Farika Nadila dengan NIM 21010-342. Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Adi Putri dengan NIM 2701030045. Nama saya Audia, NIM 21010-323. Halo, saya Permana Surya Saputra dengan NIM 2101030148. Teori diperkenalkan pertama kali oleh Elisabeth Noelle-Neumann, seorang sosiolog Jerman pada tahun 1984 melalui tulisan yang berjudul The Spiral of Silence. Pengertian Spiral of Silence adalah salah satu bagian dari teori komunikasi massa. Dan secara bahasa, spiral berarti lingkaran atau perputaran dan silence berarti diam atau sunyi. Sedangkan menurut ilmu komunikasi, bahwa spiral of silence adalah salah satu teori komunikasi massa di mana ketika seorang individu memiliki opini yang berbeda dengan opini publik individu tersebut akan mengalami ketakutan akan terisolasinya dia oleh orang-orang sekitar apabila ia menyuarakan pendapatnya. Yang pertama ada individu-individu yang terlibat perilaku menyimpang akan isolirnya oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada setiap individu secara terus-menerus akan merasa takut terisolir dari lingkungan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, rasa takut itu terhadap isolasi ini biasanya disebabkan tiap individu berupaya setiap waktu untuk mengetahui dan memantau pendapat yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang keempat ada kondisi-kondisi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku di publik terutama dalam hal keterbukaan ekspresi terhadap pendapatnya. Selanjutnya ada 4 unsur pokok spiral keheningan. Yang pertama ada media massa, yang kedua ada komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial, kemudian yang ketiga ada individu tentang suatu hal. Ya, dan yang terakhir yang keempat ada persepsi orang lain atau kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang disampaikan atau yang dilontarkan. Kaitannya dengan opini publik, yang pertama ada media mampu menjangkau ke banyak orang dengan wilayah geografis yang lebih luas. Yang kedua, posisi media menjadi ruang publik. Yang ketiga, media dapat memberi dan menjelaskan secara rinci makna suatu peristiwa yang menjadi opini publik. Yang keempat, media menjadi jaringan interaktif yang menghubungkan komunikator dengan khalayak beserta feedback. Sifat media massa yang pertama ada ubikuitas, artinya mengacu pada fakta sebagai kepercayaan. Kepercayaan bahwa media terdapat di mana-mana. Itu sebabnya media menjadi instrumen yang sangat penting, diandalkan dan selalu tersedia ketika orang membutuhkan informasi. Yang kedua, ada kumulatif, pengaruh timbal balik dalam membangun kerangka acuan yang pada prosesnya media selalu mengulang-ulang apa yang diberitakan. Yang ketiga, ada konsonan. Konsonan ini menghasilkan berdasarkan kecenderungan media, menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran maupun pendapat dan menjadikan pemikiran ataupun pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat. Peran minoritas atau hardcore. Hardcore merupakan sekumpulan orang-orang yang menentang ataupun menyimpang cara pemikiran yang berbeda tanpa memedulikan apapun konsekuensinya. Bahkan kaum ini langsung mengonfrontasikan siapapun yang menghalanginya. Itulah peran dari minoritas. Gimana nih guys, kalian libur luas semester ini pada mau kemana? Kalau gue sih maunya ke Jogja, lu pada kemana? Kalau gue juga sih ke Jogja. Aku sih ke Bandung. Pas banget, gue juga ke Jogja sih. Kan bener kan di Jogja tuh enak banget, paling oke buat destinasi. Seru banget. Gue tuh nanti mau naik delman, kita ketemuan aja di sana di mana? Bandung aja yuk. Di mana mana ya? Saya malam asik. Enak banget sama makan angkringan guys. Iya. Ih, mereka kenapa sih ngediemin aku ngomong? Padahal kan aku cuman kasih tahu liburan. Walaupun aku nggak ke Jogja,
tapi mereka malah asik bahas liburan mereka. Yang satu destinasi tanpa melibatkan aku, walaupun beda, setidaknya mereka merespon kayak ini malah dicuekin terus. Bentar lagi udah. Iya, udah mau kelas juga. Oh, udah mau kelas ya? Ini free. Udah yuk. Oke, jadi kesimpulannya adalah teori spiral of silence atau teori spiral keheningan lebih berfokus pada suatu pandangan seseorang yang telah didefinisikan oleh media. Pada umumnya, kebanyakan orang akan memilih diam ketika mereka merasa pendapat mereka telah dibatasi karena mereka merasa enggan untuk menyuarakan atau menyampaikan pendapat mereka, dan mereka itu takut untuk dikucilkan oleh orang lain, sedangkan orang-orang yang memiliki sudut pandang mayoritas akan lebih banyak bersuara dan lebih banyak untuk berkoar. Jadi itulah kesimpulannya dari teori spiral of silence ini, adalah orang-orang yang memiliki pendapat dari yang minoritas akan diam dan tidak menyuarakan pendapatnya karena mereka takut dikucilkan oleh kaum mayoritas. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.